Ini. Pak Samoroan ya Pak ya, gimana ini Pak? Kerja dan energi. Ya, saya kira udah tahu semua lah ya, namanya kerja itu ada hubungannya sama energi. Kalian bekerja pasti akan menghasilkan energi yang terbuang. Itu energi keluarannya. Kalau energi terbuang dalam bentuk apa? Berpikir. Itu energi yang paling cepat habis, yaitu berpikir. Daripada energi terbuang ketika bertukang. Ya. Itu sama semi olahraga ya. Yang terkuras, bukan terkuras, ya terbakar. Akhirnya lemaknya malah jadi menggil. Ya. Beda halnya berpikir. Pikirnya nggak kelihatan. Keringatnya itu tidak kelihatan. Ini capeknya yang kelihatan. Jadi itu energi inputnya ya kita berupa makan dan minum itu masukkan energi, kita masukkan sumber energi ya yang digunakan untuk kita beraktivitas setiap harinya. Nah kerja sebelum energi itu keluar masuk ya, pasti ada namanya kerja. Kalian kita tidak akan bisa makan atau minum kalau tidak bekerja. Bekerja bukan berarti kerja berangkat pagi apa enggak ya. Jalan itu juga kerja. Bergerak itu kerja. Kalian makan juga kerja. Ambil sendok dan seterusnya. Masa itu kerja. Jadi kerja itu merupakan kombinasi gaya dan perpindahan. Rumus dasarnya yaitu kerja sama dengan gaya dikali S. S itu di sini perpindahan ya, atau jarak. Di mana satuan ini lambang kerja itu W, satuannya adalah joule atau bisa ditulis J saja. Sedangkan gaya udah tahu satuannya Newton. Sedangkan S, perpindahan, udah tahu semua satuannya meter. Jadi kerja menyebabkan energi benda itu berkurang. Kerja yang dilakukan benda sama dengan selisih energi awal dan energi akhir yang dimiliki benda tersebut. Jadi energi awal dikurangi energi akhir itu selisihnya berupa energi sama kerja itu satuannya sama-sama joule. Yaitu selisihnya digunakan untuk bekerja keluar exhaust. Nah, kalau untuk kendaraan itu energi awalnya itu ya bensin, energi akhirnya ya bensin itu sendiri ketika kondisi diam yang tersisa konversi ke itu kan satuannya kalori, nanti kalori dikonversi ke joule bisa sama-sama energi. Nah, selisih bensin yang habis itu berupa kerja. Kerja apa? Yaitu tadi benda kendaraan bergerak sama kerja yang kebuang yaitu berupa panas. Nah, panas itu kan juga apa ya? Ya ke hasil kerja yang kebuang. Kerja dari luar dapat meningkatkan energi benda. Energi akhir benda sama dengan energi awal dan kerja yang dilakukan pada benda tersebut. Contohnya benda yang diam ya, kita memiliki energi nih, ya. Di sini semisal 100 joule. Kondisi diam, sampai diam gitu ya. Terus didorong, diberi gaya dorong. Maka energinya bertambah, maka sampean bertambah. Misal kita 100 joule sampean dorong oleh teman sampean sehingga kalian bisa berpindah 10 meter atau 1 meter ya. Itu udah kerja, tapi tidak berkurang, bertambah. Energi akhirnya bertambah. Ya walaupun akhirnya keluar lagi dalam bentuk gerak tadi. Oke, contoh aja langsung. Seorang pramugari menarik koper eh, di koridor bandara. Ya, saya kira udah tahu semua bagi yang dapat pengalaman tawat ya. Dan sekarang bulan Desember. Ya, jadi menarik koridor bandara dengan gaya yang setara dengan berat benda yang memiliki massa 5 kilogram. Jadi kopernya itu beratnya 5 kilogram. Arah gaya adalah
besar 60 derajat terhadap horizontal. Mungkin kan bawa koper sejajar dengan gerak pramugari kan, pasti kan miring ya. Atau enggak langsung tegak lurus yang koper-koper sekarang. Koper berpindah sejauh 100 meter, berapa kerja yang dilakukan pramugari tersebut? Besar gaya tarik miring sama dengan berat koper 5 kg. Maka ini kan dengan gaya yang setara dengan berat benda. Jadi gayanya itu ya diketahui gaya tarik yang diberikan oleh pramugari itu sama dengan berat benda. Di mana berat benda rumusnya adalah sehingga F sama dengan massa kali gravitasi. Massa koper dikali gravitasi. Massa koper berapa? 5 kg, gravitasi 10. Sehingga gaya tarik yang dilakukan oleh pramugari yaitu 50 Newton. Yang diambil adalah gaya yang searah gerak benda secara horizontal. Jadi gambarnya ini nih. Ini diabaikan dulu yang kayak gesek ya. Jadi ini ceritanya ditarik dengan 50 Newton tadi, ya masih ingat ya, di 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 convert ya, diproyeksikan terhadap sumbu sejajar dengan gerak benda. Kebetulan di sini horizontal sejajar dengan sumbu X dan proyeksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini untuk mencari nilai kayak geseknya nanti. Sehingga yang digunakan yaitu F cos theta. Pak, kok nggak ini F kali S katanya. Ya, yang benar itu F cos theta. Cos theta ini menandakan dipastikan bahwa gaya yang diberikan oleh yang ditarik ini sudut antara gerak benda, ya, arah gerak benda terhadap gaya yang ditarik. Ini ya, dikali cos theta. Makanya ini harusnya rumusnya. Nah, sehingga maka garis yang dilakukan adalah F dikali S dikali perpindahan dikali cos theta. Tetanya ini adalah sudut antara gaya dengan perpindahan S. Hingga dimasukkan F-nya yaitu 50, S-nya 100 meter, sudutnya cos 60 derajat. Dengan kalkulator ketemu 2500 joule. Ada yang ditanyakan di sini? Ini lebih mudah sih harusnya kerja sama yang kecil. Ada? Aman, Mbak. Ya. Nggak ada, Pak. Lanjut contoh yang kedua. Program menarik koper bermassa ini masanya beda 10 kg. Ya, cuman koper tersebut ditarik dengan gaya langsung diketahui F-nya 60 Newton yang membentuk sudut 60 derajat dengan gaya gesek 0,2. Ini ceritanya nggak pakai roda ya, mungkin karena dekat lah gitu, asumsi aja. Koper berpindah sejauh 20 meter dalam arah horizontal. Berapa kerja atau usaha yang dilakukan permukaan tersebut dan berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan? Pertama kita cari gaya gesek dulu. Dengan prinsip hukum Newton yang kedua dan pertama ya. Yang pertama dulu analisisnya yaitu terhadap sumbu Y atau tegak lurus terhadap arah gerak benda secara horizontal. Sini ada gaya apa aja? Yang pasti ada berat koper, ada gaya normal yang arahnya tegak lurus terhadap gerak benda, sama ada proyeksi gaya terhadap sumbu Y yaitu F sin theta. Sehingga total gaya itu sama dengan 0, di mana total gaya sumbu Y ada apa aja yaitu gaya normal plus Pak ini kok positif, ya anggap aja yang atas positif, mau dibalik silahkan. Ini kebetulan yang atas positif, yang bawah negatif. N plus F sin theta minus yang bawah berlawanan yaitu W sama dengan 0. N-nya tetap kan kita mau mencari N, F sin theta-nya pindah ke kanan sama dengan menjadi minus F sin theta, minus W pindah kanan menjadi plus W, namanya minus jadi plus, sehingga W min F sin theta, W-nya massa kali gravitasi, tinggal dimasukkan massanya 10, gravitasi 10, minus 60 Newton dikali sin 60 derajat. Dengan kalkulator ditemukan gaya normal sebesar 48 Newton. Sehingga gesernya rumusnya mu kali N, di mana mu 0,2, N-nya 48, sehingga ketemu 9,6 Newton ini gaya geseknya. Resultan sehingga kerja pramugari WP itu sama dengan
yaitu WP sama dengan F cos 60 kali S tadi, atau Fs boleh aja, S-nya mau di tengah atau di pinggir ya. Tinggal dimasukkan F-nya 60, cos 60 derajatnya 0,5, S-nya 20 meter, sehingga ketemu 600 Joule. Sedangkan kerja yang dilakukan oleh gaya gesek, sama rumusnya, yang digunakan ke gaya gesek FK, dikalikan perpindahannya S, dikali cos theta K. Pertanyaannya adalah, berapa sudut antara gerak bendanya kan ke kanan nih kopernya ya, dengan arah gaya gesek. Coba, ada yang tahu? Lawan arah, Pak. Ya, berapa Mas sudutnya? 180. 60 derajat. Oke, Mas Abdul Haq berapa tadi? 180 derajat. Oke, sip ya. 180 derajat. Hasil. Poin. Ya, benar ya. 180 derajat. Bukan 60, Mas. Ya. Kalau 60 itu antara gaya tarik pramugari dengan perpindahan S koper ke kanan. Saya tanyakan F apa? Emang nggak sengaja saya tulis ya. Yaitu theta subscript K. K ini kinetik ya. Ya, gesek. Sudut antara perpindahan koper S ke kanan dengan arah gaya gesek. Arah gaya geseknya itu ke kiri, sehingga berlawanan dia baru 180 derajat. Kalau searah baru 0 derajat. Kalau searah ya, searah dan nggak miring. Searah benar sejajar, sama-sama ke kanan dua-duanya. Itu baru 0 derajat. Kalau dia berlawanan 180 derajat. Oke, dengan taka sama dengan 180 derajat. Karena arah perpindahan berlawanan dengan arah gaya gesek ya. Jadi ya tinggal dimasukkan di sini F K-nya itu ketemu 9,6. Saya kasih gini aja. Lebih enak kurung ya daripada ditulis sekali. Nah, lebih suka gini sebenarnya. S-nya perpindahannya 20 meter dikali langsung kali ini. Cos 180, di mana cos 180 dengan kalkulator itu min 1. Sehingga 9,6 kali 20 ini 192 ya. 192 dikali min 1. Atau min 192 Joule. Benar sekali. Minus. Tandanya min itu menandakan energi yang kebuang. Buang karena apa? Buang karena gaya gesekan. Jadi energi dari yang diterima oleh eh, pramugari tadi itu kebuang sebesar 192 Joule. Jadi plus minusnya itu bukan menyatakan arah ya kalau kalau kerja ya. Kalau plus itu dikenai kerja, kalau minus itu melakukan kerja. Melakukan kerja itu identik energinya kebuang ya. Baik, kalian ditanyakan langsung ke topik yang lain selain kerja, yaitu energi kinetik. Jadi benda yang bergerak memiliki energi yang disebut dengan energi kinetik. Benda yang memiliki laju semakin besar, maka diperlukan gaya yang besar juga untuk menghentikannya.
Energi gerak benda, energi kinetik sebagai rumusnya adalah K. Jadi lambangnya energi kinetik itu K sama dengan, atau ada yang nulis UK, ya. Terus itu sama dengan setengah kali massa benda tersebut dikali kecepatannya dikuadratkan kecepatannya. Jadi kayak mobil ya, itu mengubah energi kimia. Energi kimia itu dari bensin menjadi energi kinetik, yaitu pergerakan mobil. Tiga benda bergerak dengan kecepatan berbeda-beda. M1, M2, M3, tiga benda memiliki energi kinetik masing-masing. Energi kinetik total sama dengan jumlah energi kinetik masing-masing benda kalau kita total. Kerja, hubungannya kerja dengan energi kinetik, yaitu kerja yang dilakukan suatu gaya pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Disebut teorema kerja energi bentuk pertama. Jadi kerja, ya kayak koper tadi ya. Koper tadi, kerja koper tadi itu sama dengan energi kinetik. Yaitu kinetik dari gerak koper kecepatan akhir. Ini kinetik posisi awal, yaitu kecepatannya 0, karena pastikan ditarik kondisi diam. Kecuali kalau ditarik dalam kondisi kecepatan tertentu, bisa jadi. Contohnya, laju pesawat Boeing 737 dengan bobot total 54.000 kg menyentuh landasan dengan kecepatan 268 km per jam. Jadi diketahui kecepatan awal nih ketika menyentuh landasan. Pesawat direm, jadi kalau sudah menyentuh landasan, direm, kemudian berhenti setelah pesawat itu bergerak di landasan sejauh 2,2 km atau 2.200 meter. Berapakah gaya pengereman rata-rata pada pesawat? Pertama, untuk kecepatannya kita ubah ke satuan SI dulu ya, yaitu laju pesawat 268 km per jam, 1 km yaitu 1000 meter, dan 1 jam yaitu 3.600. Tinggal 1000 dibagi 3.600 dikalikan 268 ini ya. 1000 kalikan 268 dibagi 3.600, temunya 74,4 meter per detik atau per second. Energi kinetik awal pesawat, yaitu K1 sama dengan setengah kali massa pesawat kali kecepatan awal pesawat. Kecepatan awal ketika mendarat. Terus energi kinetik akhir pesawat saat berhenti di ujung landasan, namanya akhir. Pastikan namanya akhir kan tujuannya ya pesawat itu berhenti ya dengan selamat. Yaitu pasti nilainya, ini kenapa K2 sama dengan 0, ada yang tahu kira-kira? Kinetik harusnya kan dituliskan ya setengah kali massa kali kecepatan akhir. Ini kenapa K2-nya K kinetik akhirnya 0? Karena sudah berhenti, Pak. Berhenti. Apa Mas? Ada variabelnya berapa nilainya berhenti? Sebutkan dengan angka ya. Kurang tahu, Pak. Nggak tahu. 0, Pak. Apanya 0 Mas Hanifan? Ini 0. Maksudnya kenapa ini penyebabkan jadi 0? Dari dua variabel massa dan kecepatannya apa hubungannya sehingga eh, hasil akhir kinetiknya sama dengan 0? 1/2 dapat dari mana, Pak? Rumus ini Mas. Ini rumus. Enggak, nyimak tak tadi saya bilang. Ya, jadi teman-teman semua, rumus kinetik itu setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Ini dijawab dulu. Kenapa K2 kinetik 2 atau kinetik energi kinetik akhir pesawat itu sama dengan 0? Karena pesawatnya berhenti. Ngerem, Pak. Ya, berhenti sehingga Nilainya 0. apanya yang nilai 0, Mas? Kan berhenti, Pak. Energi. Jadinya kecepatannya itu menurun. Terus sampai berhentinya itu dia 0. Iya, yang 0 itu variabel apa? Mas Hanifan dulu sih. Dituntaskan. Eh, apa ya? MV Ya, itu, ini Pak. loh dari Iya. rumus ini apa K, tadi? Mas, satu-satu aja, Mas Hanifan. K, K1 Iya benar MV 0. Apanya? Yang 0? 1/2 MV pangkat 2 ini, Pak. Terus Di apa? Pak, gimana ya?
Nggak tahu, Pak. Loh, Seta, K2-nya kan hasil akhirnya 0. Heeh. Ya, kenapa kok 0? Variabel apa yang dia nilainya menyebabkan 0? Ini Mas, variabel yang dari rumus ini loh Mas. Hmm, Satu-satu ya. MV2, Pak. Oh, masanya juga 0 juga, V-nya juga 0 juga. Sebut Banter. ya. Ya. Nggak tahu, Pak. Ya, semua udah tahu sini kan tulis 0 ya. Heeh. Jawabannya adalah namanya ini berhenti, berhenti. Rumusnya apa? C, Pak. Ini, tulisannya. Oh iya. Ini kan rumusnya sama juga. Setengah kali massa kali V2. Kan VZ ini 2 ini ya. Bisa anggap aja 2 lah. 2 kuadrat. Tuh. Oke, nah gini. Bentar. Pas. Pas. Karena ini V2-nya sama dengan apa? Iya, pas. Nol. 0. Sumpah. Kok narik-narik. Sumpah pas. Apa belum apa? Hah? Apa belum? Dia sebenarnya dewe. Belum. Oh, tak lagi apa nih? Ini ya, V2 sama dengan 0. Sehingga kalau dimasukkan ke rumus ini, berapapun masanya, dan selama V2-nya 0, massa 0 kan nggak mungkin ya. V2 0, ya hasil akhirnya pasti kinetiknya 0. Nol. Berhenti ya, berhenti udah nggak, ya nggak gerak sama sekali. Nanti Ya, wes. V2 sama dengan 0. Ini saya tulis V1 ya. Ini. Jadi kinetik akhir pesawat saat berhenti di ujung landasan karena V2 0 maka K2-nya kinetik di akhir itu sama dengan 0. Oke, kalau udah ada anak, nah ini saya tulis ulang K2-nya 0 sehingga kerja yang dilakukan pada pesawat oleh gesekan udara dan gesekan landasan adalah bernilai negatif karena gaya arahnya itu berlawanan dengan gerak benda ya. Namanya ngerem, identiknya itu nggak mungkin ngerem itu searah dengan gerak benda. Sama ada anak ngerem itu kan kayak identik ketarik ya, berlawanan ya. Sehingga kerjanya itu sama dengan min F kali S. Ini kan kita mau mencari gaya ya, gaya tarik atau gaya rem. Remnya itu identik narik ke belakang atau berlawanan dengan arah pesawat. Sehingga ya tadi ini kan rumusnya harusnya F S kali cos theta. Tetanya berapa? 180 derajat. Nah, cos 180 itu minus 1. Makanya di sini minus. Yang identik dengan pengereman, gaya gesek itu pasti kerjanya itu min F kali S. Ya, rumus dasarnya ada cos tetanya ya. Ini udah langsung akhir. Sehingga min Fs di mana W itu sama dengan selisih energi kinetik akhir kurang ini kinetik awal. Ya, ini biar hilang minusnya. Ya. Atau ini ditukar balik ya. Min Fs-nya pindah ke kiri menjadi plus Fs. K2-nya pindah ke kanan sama dengan menjadi minus K2. Terus minus K1-nya pindah kanan sama dengan menjadi plus K1. Sehingga bentuknya seperti ini. Fs sama dengan K1 min K2. Sehingga F sama dengan K1 min K2 per S. S-nya pindah ke kanan menjadi penyebut atau pembagi. Lupa, ada yang bilang
Saya pindah ke kanan sebenarnya kok nggak jadi minus. Oh ini ingat perkalian ya. Apa yang berpindah itu dalam bentuk perkalian atau penjumlahan pengurangan. Kalau penjumlahan pengurangan baru awalnya plus jadi min jadi plus. Kalau yang dipindah itu dalam bentuk ini perkalian, ya maka kalaunya di pembilang pindah jadi penyebut. Itu aljabar lah ya, matematika pertemuan awal. Oke, jadi ini seperti ini, jadi penyebut tinggal dimasukkan K1-nya, min ini langsung 0 karena K2-nya udah diketahui 0. Sehingga K1 min 0 ini udah dihilangkan, K2-nya tinggal K1 saja, yaitu setengah MV1 ini. Ini ya. Ya, MV1 tinggal dimasukkan setengah kali, oh setengahnya 2-nya pindah ke bawah ini ya. Atau mau tetap di atas silahkan ya, bebas. Masanya 54.000 gram. Terus V1-nya, ingat ini harus satuan, oh wait, kok satuan gram? Satuan kilogram ya masanya ya, jangan gram. 54.000 kilogram, V-nya, V1-nya 74,42 kuadrat, 74,4 kuadrat, dibagi S-nya yaitu 2200. Ini 2, jangan bingung ya, supaya tinggal dimasukkan ini, nanti dengan kalkulator ketemu 67.934 Newton. Oke, ini adalah gaya yang diberikan oleh pesawat untuk pengereman. Ini ditanyakan untuk soal ini? 93. Bisa lanjut? Bisa. Ya. Selanjutnya daya. Letak daya kan satuannya watt. Ya, apa kerja ini ada hubungannya sama energi lainnya. Jadi untuk membedakan gaya dengan kemampuan melakukan kerja secara cepat atau lambat tersebut, maka perlu definisi besaran fisika lainnya yang disebut dengan daya. Jadi daya itu adalah didefinisikan sebagai usaha atau kerja yang dilakukan per satuan waktu. Jadi berapa joule sih dalam tiap detiknya? Nah, itu disebut dengan daya. Jadi listrik kalau bilang 100 watt, jadi dia butuh, kalau saya bilang 100 watt, jadi berapa joule per satu detiknya? Nggak bisa jawab nggak? Saya kasih poin nih. Jadi lampu 100 watt, untuk menyalakannya kita butuh ngirim energi berapa joule setiap satu detiknya. 100 mungkin. Siapa Mas? 100 watt. 100 apa Mas? joule. Satuannya Mas? 100 joule. Oke, 4 kali. Ya, 100 joule ya. Ini loh udah dibantu tulisannya nanti. Ini kan tiap detik per S, per detik, misalnya tiap detiknya. Jadi kalau 200 watt tandanya kita butuh ngirim energi sebesar 200 joule tiap satu detik biar menyalakan lampu tersebut. Jadi daya itu berapa joule sih yang harus dikirim setiap detiknya, itu disebut dengan daya, di mana daya satuannya watt. Terus ada namanya gaya konservatif dan non-konservatif. Gaya konservatif adalah sebuah gaya di mana nilai usaha yang digunakan tidak tergantung pada jenis lintasan yang ditempuh, melainkan hanya bergantung pada keadaan awan dan air saja. Contohnya apa? Gaya gravitasi, gaya listrik, gaya pegas. Adapun gaya non-konservatif adalah sebuah gaya di mana nilai usaha yang digunakan tergantung pada jenis lintasan yang ditempuh. Tadi membicarakan energi kinetik, selanjutnya ada energi potensial. Kerja yang dilakukan gaya konservatif untuk memindahkan benda dari posisi awal ke posisi akhir sama dengan selisih energi potensial awal dan energi potensial akhir. Jadi energi potensial itu masuk gaya konservatif. Tidak berpengaruh terhadap lintasan, mau lintasannya muter-muter ya tetap
yang dianalisis posisi awal sama posisi akhir. Energi potensial awal yaitu lambangnya U, ya. U energi potensial awal U1 yaitu massa kali gravitasi kali H ketinggian. Semakin tinggi posisinya, maka akan semakin besar energi potensialnya. Dari sini udah tahu ya, semakin tinggi hanya, kalau G kan tetap tuh, massa kan tetap, yang berubah kan H ya ketinggian. Semakin tinggi, maka energi potensial semakin tinggi. Energi potensial akhir ya tinggal diganti ya hanya H2. Jadi untuk Mg-nya tetap konstan. Kerja oleh gaya konservatif yaitu W sama dengan minus energi potensial akhir kurangi energi potensial awal. Kenapa minus? Karena dia arahnya ke bawah, arahnya negatif ke pusat bumi, ke pusat gravitasi. Sehingga ini min 1 ini dikalikan masing-masing min U2 ini min ketemu min plus U1. Jadi U1 min U2. U1-nya jadi plus, U2-nya menjadi minus. Energi potensial pegas. Kalau ini sebuah benda diikat di ujung, tahu ya pegas ya, kayak pir gitu ya, kayak gini lah. Berdasarkan hukum Hooke, gaya yang dilakukan pegas pada benda memenuhi persamaan ini, F sama dengan minus K kali perpindahannya. Ini kayaknya konstanta pegas. Jadi contoh posisi awalnya seperti ini, ya, posisi setimbang. Terus tiba-tiba Anda mendorong kotak ini ke kiri sebesar perpindahan sejauh X1. X1 ya terserah mau 1 meter, mau cuma hanya 1 senti ya. Intinya kalian dorong sejauh X1 meter. Terus dilepas. Cek. Nah, itulah ketika dilepas kan pasti arahnya ke kanan, kan kita dorongnya ke kiri. Ketika dilepas itu pasti gayanya bekerjanya ke kanan, nggak mungkin sampai ketika dorong ke kiri. Sampai lepas dia semakin ke kiri. Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Ini anggap aja ini udah apa ya, nyangkut lah. Gas seperti itu ya. Jadi kalau ditarik ini dari posisi timbang, case yang kedua, ditariknya bukan didorong. Jadi posisi timbang ditarik dengan sejauh X2. Jadi dia kotaknya berpindah kanan. Ketika dilepas pasti gayanya ke kiri. Kesimpulannya adalah gaya pegas itu selalu arahnya berlawanan dengan perpindahan sebelum benda itu dilepas. Gitu ya. Makanya di sini rumusnya minus. Ya. Gayanya itu selalu berlawanan dengan perpindahan X tadi. Ya. Oke, energi potensial pegas. Pegas juga memiliki energi potensial, ya, karena dia memiliki nilai K-nya tadi. Energi potensial pegas awal, yaitu rumusnya setengah. Ini kalau ada yang tanya dari mana setengah, ini udah ada rumusnya ya. Di masa di tiang, nggak salah tanya. Nah, ini rumusnya hampir sama kinetik tadi, yaitu setengah kali konstanta pegas. Ini semakin besar, maka tingkat pirnya itu semakin kencang. Ya. Semakin lodoh, nilai K-nya semakin kecil. Ini X1-nya perpindahannya dikuadratkan. Sehingga kerja yang dilakukan benda akibat pegas juga sama, karena arahnya berlawanan, sama halnya dengan energi potensial kan, karena gravitasi tadi ya. U2 minus 1 dalam kurung minus. Oke, kerja sama dengan kerja konservatif plus kerja non-konservatif, di mana konservatif itu tadi energi potensial. Nah, ini asal-usulnya nggak perlu hafal, yang penting biar tahu ya. Sehingga W, di mana W itu selisih energi kinetik sama dengan U1, energi potensial pertama kurang energi potensial yang kedua, tambah energi non-konservatif, ini pindah ke kanan ya, sehingga ketemunya ini, yaitu energi kerja non-konservatif atau energi mekanik itu sama dengan energi kinetik dan potensial akhir kurangi energi kinetik dan potensial awal. Atau bisa disederhanakan menjadi energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Sedangkan maka gaya non-konservatif, gaya selain pegas gravitasi,
itu akan sama dengan selisih energi mekanik 2 kurangi energi mekanik 1. Jadi untuk energi mekanik itu khusus karena akibat gravitasi atau gas tadi ya. Jadi jika pada benda, ini contoh gaya non-konservatif itu ini sama dengan 0, ketika nggak ada gaya eksternal dari luar, misalnya gaya tarik, gaya dorong, ya, gaya gesek, itu nggak ada sama dengan 0, maka energi mekanik pertama sama dengan energi mekanik yang kedua. Ini disebut dengan energi mekanik benda kekal. Jadi ini nggak ada gaya eksternal ya. Ya, contoh halnya samen ada benda jatuh dari atas, ceklek. Nah, itu mengalami hukum kekekalan energi mekanik. Karena nggak ada gaya dorong, gaya eksternal ya. Dia benar-benar jatuh murni fenomena alam. Hukum kekekalan energi mekanik. Contohnya ini tadi ya benar. Jika pada benda hanya bekerja gaya konservatif, jadi tidak ada gaya non-konservatif seperti gaya dorong, gaya tarik, ya, gaya tambahan dari luar, ya, maka dia berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Si mekanik ini apa posisi awal, jadi posisi di tanah ya, terus dilempar ke atas, ya, dilempar ke atas. Nah itu pasti ada titik di mana bola tersebut berhenti sejenak, terus balik lagi ke bawah. Balik lagi ke bawah. Pertanyaannya adalah ya, pertanyaannya adalah di posisi awal ini, ya, di posisi awal ini energi mekanik tadi kan, yaitu total energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, di posisi awal ini kenapa ya energi potensialnya 0? Karena bendanya belum bergerak, Pak. Salah. Ingat tadi energi potensial gravitasi itu apa rumusnya? Oh, rumusnya adalah massa gravitasi kali ketinggian. Sedangkan K rumusnya adalah setengah massa kali V kuadrat. Oke, yang tetap apa aja ini? Massa, terus apa lagi? Yang tetap massa Gravitasi, bola, gravitasi udah, ketinggian. lainnya yang berubah. Jadi dari sini energi mekaniknya ini maksimal. Ini nggak ada gaya eksternal ya. Misal sekian joule. Energi mekaniknya sama dengan Kmax. Kenapa? Karena potensialnya 0. Kenapa 0? Pertanyaannya adalah kenapa U-nya sama dengan 0 ketika posisi awal atau di posisi akhir? Posisi akhir ketika balik lagi atau di posisi di data di permukaan tanah. Kenapa? Jadi kali nanya lagi. Di nomor ini. Ada nomornya di blok. Nah, kenapa Mas Zaidan? Karena ketinggiannya 0, Pak. Oke, sip. Ya, karena ketinggiannya 0. Nah, tambah lagi poin. Oke, saya catat ya poinnya. Ya, karena ketinggiannya sama dengan 0 ya. Sini ini 0 karena hanya sama dengan 0 ya. Oke, kalau di sini udah tahu ya, ini yang 0 bukan U-nya,
Namun K-nya kenapa? Kan saya bilang tadi, ini posisi ketika benda itu diam sejenak. Maka ini ketika V-nya sama dengan 0. Makanya energi kinetiknya yaitu sama dengan 0. K-nya sama dengan 0. Ini namanya hukum kekekalan energi. Oke, contoh ya, sebuah benda jatuh dari ketinggian H di atas permukaan tanah dengan laju awal 0. Berapa laju benda saat menyentuh tanah? Jadi V-nya ini berapa? Pertama kita analisis dulu ya. Yang dicarikan di sini, titik sini ya. Pertama kita cari dulu aja di apa? Energi mekanik di posisi atas posisi awal. Ini V1, ini V2. V1-nya udah tahu sama dengan 0 karena dia jatuh dari benda jatuh itu kecepatan awal pasti 0. Sehingga kita bisa temukan K1-nya sama dengan 0 Joule. Sedangkan U1-nya yaitu sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Ketinggiannya di sini diketahui berapa, enggak ditulis. 1 meter. Yang ketinggiannya diketahui 1 meter, sehingga massanya 1, enggak ini juga. Di sini ya. Hanya sama dengan 1 meter. Masanya 1 kilogram. Ya, sehingga U1-nya energi potensial di posisi awal yaitu sama dengan massa 1 kg kali gravitasi 10 kali ketinggian 1 meter, yaitu totalnya 10 Joule. Dan untuk di posisi yang akhir, posisi di tanah, K2 sama dengan masih tanda tanya, ya, karena K2 ini hubungannya sama kecepatan, sehingga masih belum tahu nilainya. Sedangkan U2 udah tahu ya, tadi Mas Jaidan bilang 0 karena ketinggiannya di titik sini permukaan itu 0 ya. Ketinggiannya itu kan dari referensinya di sini ya, pasti kalau posisinya di tanah ya 0. Ya. Nah, ini ketinggiannya 0 karena di tanah atau di bawah. Sehingga energi potensial U2-nya sama dengan 0 Joule. Dengan rumus hukum kekekalan energi mekanik, EM1 sama dengan EM2, di mana EM1 K1 plus O1 sama dengan K2 plus U2. K1-nya dimasukkan 0, U2-nya dimasukkan 0, ketemu U1-nya tadi 10, K2-nya yang kita cari, sehingga di sini udah langsung bisa ketemu K2-nya ya. K2-nya sama dengan 10 Joule. Kalau udah ketemu, baru kita cari kecepatannya. K2 rumusnya setengah kali massa kali kecepatan 2 dikuadratkan. Ya, K2-nya 10, massanya 1, setengah kali 1, 0,5, terus 10 dibagi 0,5, 20 ya. Ya, ini V2-nya, ini saya balik aja sih ya. Ini jadi 10 dibagi 0,5, 20. 20 sama dengan V2 kuadrat, sehingga V2 sama dengan akar 20, yaitu ini udah cukup, atau menggunakan kalkulator akar 20 sekian meter per detik. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke, ini jangan bingung ya. Bingung ini 10 dibagi setengah Pak, kali itu 1. 1, 10, 1 itu di dalam kurung itu dapat dari mana, Pak? Itu udah Udah diketahui itu loh Mas, saya tulis Mas. mm-mm. Masanya berapa Mas? Masanya 10, 1. 1, Pak. udah 1. Gravitasi nggak perlu dituliskan, udah tahu ya, tetap ditulisin nanti ya. 10. Berapa gravitasi? 10. Ketinggiannya 1. 1 meter. udah menjawab.
Sudah, Pak, sudah. Hmm. Pak, ini yang U2 kenapa 0, Pak? 2 kenapa 0? Ada yang bisa bantu jawab? Mas Dedan apa tadi Mas? Kenapa 0 Mas? Karena ketinggiannya 0. Karena ketinggiannya 0 Mas. Hmm. Oh, U2 ini gravitasi yang bawah ini berarti, Pak? Udah. Ya, ya. Ini loh yang bawah kan 2 identitasnya 2. Oke. Ini yang ini jelas ya, yang cari V2-nya ya. Jadi kan akhirnya ketemu 20 sama dengan V2 kuadrat. Untuk mencari V2 sama-sama di akar sehingga V2-nya hilang akar kuadratnya karena ketemu akar dan kuadrat saling meniadakan, tinggal cari akar 20 ya. Udah gini aja udah cukup atau dengan kalkulator silakan. Ini loh, Rek, ya. Ini posisi 1. Ini posisi 2. Dari sini karena posisi 1 itu kecepatan awalnya 1,0, ya udah langsung diidentifikasi K1-nya sama dengan K2. 0. Ya, sedangkan di sini H2-nya itu sama dengan 0. 0. Sedangkan di sini H2-nya sama dengan H. Itu 1. Ya, karena ini H2-nya 0, 0, maka sudah bisa diidentifikasikan untuk U2, kok 2 ya, karena ini dianalisis 2, yaitu sama dengan 0. Pokoknya yang berhubungan dengan ketinggian itu energi potensial U, sedangkan kecepatan K. Itu mungkin menjawab, saya kasih catatan seperti ini. Iya, Pak. Ada yang tanyakan lagi? Ya, nanti kuis nggak ada ya menuntut akunya. Nah, kasih soal ya gambaran ujian silakan dikerjakan, nanti akan kita bahas pertemuan akhir. Ya, Siapa? ya baik. Mungkin itu dulu kita presensi belum kita tutup.